Dan yang menjadikan banyaknya kemaksiatan terang-terangan itu karena ada orang yang karena tidak adanya orang-orang yang di situ memiliki haibah keimanan. Ya, oleh karena itu bukan sesuatu yang hayyin, ringan kalau ada matinya seorang alim yang dia bertakwa kepada Allah. Mungkin banyak pintu-pintu fitnah yang tertutup dengan keberadaannya, yang begitu dia mati, ya, begitu dia meninggal, wafat, ya, muncul fitnah-fitnah yang besar. Sampai sebagian para ulama itu mengatakan, ya, lebih baik saya duluan mati daripada fulan dan fulan. Semoga Allah wafatkan saya sebelum fulan dan fulan. Karena kalau wafat satu atau dua orang alim ini misalnya, akan muncul perkara-perkara yang besar. Dan ini yang terjadi pada Syekh bin Baz rahimahullah. Setelah wafat, sebelum wafat beliau dan sudah wafat beliau, berbeda kondisi. Bukan hanya di Saudi Arabia, secara umum. Ya, karena haibah dan kekuatan hubungan beliau dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala itu gentar walaupun dengan keberadaan satu orang. Dan ini terjadi di zaman-zaman jihad dulu, para salaf dahulu, sampai sebagian panglima-panglima perang orang-orang kafir itu mengatakan kalau dia masih ada si A ini, kita tidak akan bisa menang, kata mereka. Karena ma'nawiyah, artinya semangat berperangnya kaum muslimin itu karena sebab adanya orang tersebut. Dan ini bukan masalah orang itu riya atau tidak, ya. Kadang-kadang kalau ada di situ orang yang alim atau orang yang kita tahu kealimannya dan sebagainya, itu punya pengaruh besar. Artinya secara maknawiyah, secara semangat dengan orang lain. Dan ini terjadi pada para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Begitu wafat Rasulullah SAW, para sahabat itu bingung. Ada sebagian yang tidur, ada yang sebagian tidak tahu apa yang dia lakukan. Bayangkan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau yang disebutkan oleh Rasulullah SAW ditakuti oleh syaitan. Syaitan tidak berani berjalan di mana berjalannya Umar. Ya, begitu mendengar wafatnya Rasulullah SAW, beliau tidak bisa mengendalikan diri, artinya karena emosi, perasaan, kecintaan beliau kepada Rasulullah SAW. Ada sahabat yang tertidur, ada yang menangis, ada yang tidak tahu mereka apa yang mereka lakukan. Padahal mereka imannya luar biasa. Tapi dengan wafatnya Rasulullah SAW, artinya dicabutnya Rasulullah SAW, itu menjadi suatu peristiwa yang besar. Sampai para ulama sirah menggambarkan, dan ini diriwayatkan bahkan dari sebagian sahabat, seakan-akan Madinah itu menjadi gelap dengan wafatnya Rasulullah SAW. Artinya secara maknawi, ya, tidak dipahami oleh sebagian bahwasanya begitu Nabi Muhammad SAW datang ke Madinah, Madinah itu bercahaya secara hissi, menjadi terang benderang dan sebagainya. Begitu wafatnya Rasulullah SAW, kemudian dia menjadi gelap secara hissi, artinya secara nyata, tidak. Tapi itu secara maknawi, karena punya pengaruh yang besar. Artinya pribadi-pribadi seperti itu. Sampai Umar bin Khattab, ya, menghunus pedangnya, kemudian mengatakan, siapa yang mengatakan Nabi Muhammad meninggal, saya akan penggal lehernya. Sesungguhnya dia akan pergi sesaat seperti perginya Nabi Musa ke Bukit Tur Sina, kemudian dia akan kembali. Ya, karena saking beliau itu tidak menerima dengan apa yang terjadi, karena kecintaan yang luar biasa kepada Rasulullah SAW. Dan semua sahabat awalnya seperti itu. Maka itu kalau kita baca misalnya sejarah wafatnya Rasulullah, pasti orang-orang beriman akan ada athar, seakan-akan dia berada di peristiwa itu. Bagaimana sedihnya sahabat, bagaimana bingungnya sahabat. Dan disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala menampakkan keutamaan dan kemuliaan sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian beliau datang, begitu masuk ke Masjid Nabawi dan lihat orang bingung, ada yang duduk, ada yang memegang kepalanya, ada yang nunduk, ada yang nangis. Artinya ini sahabat-sahabat mulia. Kemudian beliau datang melihat sahabat Umar, saya mengatakan bahwa Nabi Muhammad mati, saya penggal lehernya. Kemudian beliau mendiamkan sahabat Umar bin Khattab, diam ke Umar. Tapi Umar karena kecintaannya luar biasa kepada Rasulullah SAW.
Seperti kata para ulama, orang akan melihat manfaat purnama itu manakala purnama itu meredup, dan orang akan merasakan bagaimana keberadaan orang alim di tengah orang-orang manusia manakala dia tidak ada. Dan itu terjadi pada Rasulullah SAW, dirasakan oleh para sahabat dengan wafatnya juga para orang alim. Dan kita akan merasakan hal tersebut begitu kita ditinggalkan oleh orang-orang yang memiliki asar yang besar, terutama di dalam agama kita. Kemudian sahabat Abu Bakar datang kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW sudah terbujur meninggal. Kemudian beliau menangis mencium wajahnya Rasulullah SAW. Setelah beliau mencium wajah Rasulullah, beliau mengatakan, sungguhnya engkau baik pada saat engkau hidup dan pada saat engkau meninggal. Kemudian beliau mengatakan beberapa kalimat, kemudian beliau keluar. Kemudian beliau mengatakan kepada para sahabat dan tidak memperhatikan lagi sahabat Umar, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat, wa man kana ya'budu Allah fa innahu hayyun la yamut. Barang siapa yang menyembah Nabi Muhammad, maka sungguh dia telah wafat. Dan siapa yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, ya, maka sungguhnya dia maha hidup dan tidak akan pernah mati selama-lamanya. Jadi ini menunjukkan alaqah yang kuat antara sahabat Rasulullah SAW, dan menunjukkan sidq, dan itu persaksian yang jelas tentang keimanan mereka terhadap kerasulan Nabi Muhammad SAW, dengan kecintaan mereka kepada Nabi Muhammad SAW. Dan ini harus jadi harus jadi ibrah bagi kita, ya. Kalau para sahabat pada titik tertentu mereka itu tidak bisa melakukan sesuatu yang seharusnya mereka lakukan karena kecintaan yang luar biasa kepada Rasulullah. Dan situlah tampak kemuliaan seperti yang disebutkan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, sehingga para ulama makanya menguatkan bahwasanya orang yang paling pantas, dan itulah yang dijadikan sunnah kauniyah Allah Subhanahu wa taala, bahwa beliau kemudian menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.